Mengapa doa tak membuat hatiku lega? Aku sedih. Kata temanku, aku gagal berprasangka baik terhadap keadaanku. Aku stres. Kata orang tuaku, aku terlalu membesar-besarkan hal kecil. Aku lelah dalam depresi. Kata orang-orang, semua salahku yang membuat hal-hal negatif jadi mudah bersarang. Tolong, mengapa tidak ada yang membantuku mengurai pemikiranku atau sekedar menerima perasaanku dan mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja? Aku jadi berpikir, apa mungkin aku kurang berdoa? Come on, asal kau tahu, aku tentu sudah melakukannya. Atau apa mungkin semua karena imanku lemah? Iya, ini alasan yang paling mungkin. Tapi bagaimana? Apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Nah, pernahkah kamu mendengarnya dari orang lain? Atau pernahkah kamu mengatakan dan mempertanyakannya kepada dirimu sendiri? Sebagai manusia yang hidup, kita tentu tidak terlepas dari masalah. Setiap hari masalah hadir dan dipergulirkannya di kehidupan kita. Ragamnya banyak, dari yang hanya soal diri sampai yang berhubungan dengan orang lain. Dari yang mudah untuk dilewati sampai yang rumit dan membuat kita ingin mati berdiri. Itulah sumber stres. Psikologi menyebutnya stresor. Dan di antara stresor-stresor yang ada, sebagian kita persepsikan sebagai tantangan dan mampu kita selesaikan dengan baik hingga kita berakhir menjadi seorang pemenang. Tapi, sebagian yang lain dicerna hati dan pikiran kita sebagai halangan dan rintangan, lalu ia membuat benang-benang kusut di dalam hati dan kepala menjadi semakin rumit dan tak berkesudahan. Entah bagaimana, keterangan pun menjadi seperti barang mahal, tak terbeli. Alih-alih menjadikannya pecut untuk melaju dan melakukan hal-hal positif, dalam kondisi penuh stresor, banyak di antara manusia atau bahkan kita juga melakukannya, yang kemudian bertumpu dan bersandar pada diri hingga merasakan stres berkepanjangan yang berujung pada depresi. Pada kasus-kasus tertentu, depresi ini mencapai puncaknya hingga perlu ditolong oleh antidepresan, golongan obat untuk mengobati depresi yang bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia dalam otak yang terlibat memengaruhi suasana hati. Sebenarnya, dalam kondisi penuh stresor itu, apa yang kita lakukan? Nah, dalam Alkitab, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Tuhan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Tuhan, hati menjadi tentram. Ya, itu adalah kunci dari ketenangan yang iman selalu terhubung dengan Tuhan. Mengapa demikian? Seperti nasihat ibu pada saya saat saya sedang melewati masa-masa sulit. Masalah itu datang dari Tuhan, dan Tuhan jugalah yang akan membantu kita menyelesaikannya. Kita hanya perlu mengupayakan apa yang bisa kita upayakan, lalu berserah penuh kepadanya. Tuhan, aku berlindung kepadamu dari musibah yang tidak kuat aku tanggung. Sebab-sebab datangnya kebinasaan, takdir yang membawa akibat buruk dan kegembiraan musuh atas penderitaanku. Hal ini juga mengingatkan saya pada seorang profesor yang saya temui di gereja tahun lalu saat sedang membahas tentang bagaimana seorang individu melakukan coping atau mengatasi kondisi stres yang sedang dialami. Namun beliau mengatakan, ya, lagi-lagi kuncinya adalah koneksi, keterhubungan kita kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah dalam kondisi-kondisi tidak ideal, kita justru lebih sering menghilangkan koneksi kita kepada Tuhan dengan melakukan shortcut action. Mencari solusi dari mendaki gunung yang tinggi, berteriak di kubik-kubik ruangan karaoke, memakan makanan yang tidak sehat, tidur sepanjang hari, berjalan-jalan dan menghabiskan uang, atau bahkan mengumbar kegelisahan di media sosial. Iya kan? Tunggu. Jika kita tidak melakukan semua shortcut action itu, kita sudah berdoa dan mencoba mendekat padanya, tapi kondisi kita tetap saja semakin rumit. Bagaimana? Sebuah artikel ilmiah
yang ditulis oleh Safura Houghton dengan judul Sweeping Mental Health Issues Under the Prayer Mat, menceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Perempuan itu merasa sangat kelelahan, merasa tidak ada yang menolong. Ia sedih sepanjang hari, merasa sendiri, dan seterusnya, seperti istilah baby blues yang belakangan ini sering kita dengar. Perempuan itu kemudian pergi ke gereja dan menemui pastor di sana. Baru saja ia bercerita selama 3 menit, pastor tersebut menginterupsi dan berkata, "Sister, you must read more Bible. God will remove your difficulties and Satan will go away from you." Perempuan itu pun kaget. Ia sedih dan merasa tidak terbantu. Postnatal depression yang dirasakan oleh perempuan itu seolah belum bertemu dengan penawarnya. Bukan itu yang ia dengar. Bukan itu pula yang ingin ia dapatkan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Pertama, bagi orang yang mendengar cerita, kita sebaiknya mendengar dulu ceritanya secara utuh dan tidak terburu-buru melakukan justifikasi bahwa ketika orang bersedih atau bermasalah, berarti ia tidak dekat dengan Tuhan. Meskipun ada benarnya, tapi titik beratnya adalah pada bagaimana kita menyampaikan pesan. Akan beda cerita bukan jika perempuan itu didengarkan dulu, dipersilakan mengeluarkan seluruh perasaannya dan mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Kemudian kita menerima dulu semua perasaan itu, barulah kemudian kita memberikan masukan bahwa Tuhan adalah sebaik-baik pengurus dan menganjurkan untuk kembali kepadanya. Yang kedua, bagi orang yang bercerita, benar bahwa kembali kepada Tuhan dan bergantung padanya adalah kunci dari ketenangan dan penyelesaian semua permasalahan. Tapi, itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki teman atau berkonsultasi kepada ahli tentang apa yang kita rasakan atau pikirkan. Jika kondisi kita sudah membuat kita merasa sangat terganggu, kita justru perlu bijak dalam mengetahui kapan kita bisa mengatasi sendiri, kapan kita hanya perlu waktu untuk kemudian bangkit lagi, juga kapan saatnya kita membutuhkan bantuan. Believe me, searching for help is not weakness, it is self-care. Nah, kesimpulannya, stres adalah kondisi normal dan semua orang tentu pernah mengalaminya. Ketika hal itu terjadi pada diri kita, reconnect to God. Kembalilah kepada Tuhan, sebab Dia adalah sebaik-baik tempat kembali dan sebaik-baik pemberi solusi. Tapi, jika kelegaan dan ketenangan itu rasanya sangat sulit untuk kita temukan sendiri, mencari bantuan dan uluran tangan orang lain adalah sesuatu yang juga penting. Tidak perlu malu atau khawatir dianggap ini dan itu, sebab mungkin seraya kamu berdoa dan kembali kepada Tuhan, ada persepsimu tentang sesuatu yang perlu diluruskan. Ada blind spot yang perlu kamu temukan, dan ada ganjalan-ganjalan di hati yang sebenarnya ingin kamu suarakan. Salam damai Kristus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.